Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Tetap sehat ya, tetap semangat belajarnya. Baik, hari ini Bu Eva akan mendampingi kalian belajar bahasa Indonesia tema 3, teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Setelah siswa membaca, siswa mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. 2. Setelah membaca, siswa mampu menyimpulkan teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca, siswa mampu mengidentifikasi kalimat efektif pada teks eksplanasi dengan tepat. Yang 4, setelah membaca, siswa mampu mengidentifikasi kosakata baku pada teks eksplanasi dengan tepat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah suatu teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial secara ilmiah. Tujuan teks eksplanasi adalah untuk memberikan informasi secara jelas kepada para pembaca agar dapat memahami tentang suatu fenomena yang sedang terjadi. Nah, sekarang ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu 1. Struktur teks terdiri dari 1. Pernyataan umum berisi topik yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. 2. Darat penjelas, yaitu berisi inti permasalahan yang disampaikan secara urut dari awal sampai akhir. 3. Interpretasi atau kesimpulan. Yang kedua, informasi yang disampaikan berdasarkan fakta atau kenyataan. Yang ketiga, bersifat informatif. Yang keempat, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Yuk kita perhatikan contoh teks eksplanasi berikut ini. Teks bacaan tersebut terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama yaitu disebut pernyataan umum. Paragraf kedua disebut daratan penjelas. Paragraf yang ketiga disebut interpretasi atau kesimpulan. Sekarang kita perhatikan struktur teks eksplanasi dari bacaan tersebut. Paragraf pertama yaitu pernyataan umum berisi topik masalah, yaitu tentang televisi. Paragraf kedua disebut deret penjelas, yaitu berisi inti penjelasan topik permasalahan. Paragraf kedua ini berisi prinsip kerja televisi secara umum. Dan paragraf yang ketiga yaitu interpretasi atau kesimpulan, berisi tentang fungsi televisi. Selanjutnya, kalian bisa menemukan informasi penting dari teks eksplanasi tersebut dengan menggunakan konsep 5W1H yang kita sajikan dalam bentuk peta pikiran seperti berikut ini. Berdasarkan pertanyaan dengan konsep 5W1H tersebut, kita bisa menuliskan informasi penting seperti berikut ini. Informasi penting yang sudah kita temukan tersebut dapat kita tulis ke dalam sebuah paragraf. Berdasarkan teks bacaan tersebut, kita menemukan beberapa kalimat yang tidak efektif. Masih ingat ya, apa itu kalimat efektif? Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku agar mudah dipahami.
Syarat kalimat efektif diantaranya: 1. Kalimatnya hemat, artinya dalam satu kalimat tidak ada kata-kata yang memiliki persamaan arti. Berikut ini contohnya. Beth mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Kalimat tersebut tidak efektif karena kata para menunjukkan makna banyak, kata bapak-bapak menunjukkan banyak bapak, dan kata ibu-ibu juga menunjukkan banyak ibu, sehingga kalimat efektifnya Beth mendemonstrasikan televisi di depan para bapak dan ibu untuk pertama kalinya di Royal Institute London pada tahun 1925. Selanjutnya, yang kedua, memiliki struktur yang jelas, artinya kalimat efektif setidaknya memiliki subjek dan predikat yang jelas. Selain itu, tidak memiliki subjek ganda dalam satu kalimat. Berikut contohnya. Pembuatan rangkaian listrik itu kami dibantu oleh ibu guru. Subjeknya ganda, kami dan ibu guru, sehingga kalimat efektifnya kami dibantu oleh ibu guru dalam pembuatan rangkaian listrik, atau dalam pembuatan rangkaian listrik kami dibantu oleh ibu guru. Syarat yang ketiga yaitu kalimat harus logis, artinya kalimat tersebut dapat diterima oleh akal sehat dan mudah dimengerti. Contohnya, kepada Bapak Ketua RT, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat tersebut tidak efektif karena waktu dan tempat tidak bisa dipersilahkan, sehingga kalimat efektifnya Bapak Ketua RT dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Selanjutnya, syarat yang keempat yaitu kalimat tidak ambigu, artinya tidak memiliki makna ganda. Perhatikan contoh berikut ini. Gedung sekolah yang baru itu diresmikan oleh Bapak Bupati. Memiliki dua makna, yaitu gedung sekolah yang baru atau sekolah yang baru, sehingga kalimat efektifnya gedung di sekolah yang baru itu diresmikan oleh Bapak Bupati. Syarat yang kelima yaitu letak tanda baca, artinya letak tanda baca yang tidak sesuai akan membuat kalimat menjadi rancu. Perhatikan contohnya berikut ini. Ibu bertanya, "Apa kamu sudah mengerjakan PR?" Kalimat tersebut tidak efektif, merupakan kalimat tanya tetapi diakhiri dengan tanda seru, sehingga kalimat efektifnya Ibu bertanya, "Apakah kamu sudah mengerjakan PR?" diakhiri dengan tanda tanya. Selanjutnya, kita perhatikan teks bacaan berikut ini. Dari teks bacaan tersebut, kita dapat menemukan kosakata tidak baku. Masih ingat ya, apa itu kosakata baku? Iya, kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Sedangkan kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non formal, seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah ciri-ciri kosakata baku dan ciri-ciri kosakata tidak baku. Ciri-ciri kosakata baku: 1. Tidak dapat berubah setiap saat. 2. Tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah maupun bahasa asing. 3. Bukan bahasa percakapan sehari-hari. 4. Tidak menimbulkan makna yang rancu. 5. Penggunaannya sesuai dengan konteks kalimat. Sedangkan ciri-ciri kosakata tidak baku adalah: 1. Terpengaruh perkembangan zaman. 2. Dapat terpengaruh bahasa daerah maupun bahasa asing. 3. Digunakan pada percakapan sehari-hari. 4. Dapat dibuat oleh siapa saja sesuai keinginannya. Berdasarkan teks bacaan tersebut, kita bisa menemukan kosakata non baku. Di antaranya: 1. Gimana sih? Arti kata. Kata tanya untuk menanyakan cara. Kosakata yang baku, bagaimana ya? Yang kedua, bikin.
Arti kata menciptakan atau menjadikan, menghasilkan. Kosakata yang baku membuat, dan masih banyak lagi contohnya. Nah, cukup sampai di sini ya pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.